Episode 49, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Wang Sanlong, jangan panggil aku, biar aku lap pantatmu. Tahukah kamu bahwa kamu akan membunuhku di masa stres ini? Suara ketidakpuasan datang dari ujung telepon yang lain. Temperamen pemarah. Namun, Wang Sanlong, yang bernilai ratusan juta, tidak bermaksud untuk marah sama sekali. Bagaimanapun, dia sangat tersanjung dan berkata, "Saudaraku Song, sesuatu telah terjadi, kamu harus bergantung pada Brother Song." Song Yue berasal dari Wang Sanlong di kota Sangjiang, dukungan. Dia bisa mencampur ke titik di mana dia hari ini, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Song Yue. Tentu saja, kesalehan anak tahunan tidak akan berkurang. Namun, dalam periode khusus baru-baru ini, Song Yue menekankan bahwa dia tidak boleh dihubungi jika tidak ada acara besar. Song Yue sedang berada di tempat tidur saat ini, bangun dengan tidak sabar, memakai kacamata baca, dan berkata, "Mari kita bicarakan ada apa." Wang Sanlong adalah orang yang baik, memahami aturan, dan tidak akan menyebut dirinya sendiri jika dia tidak terburu-buru pada jam selarut ini. "Saudaraku Song, ada masalah dengan perusahaan. Ada seorang pemuda bernama William Chen yang ingin membeli perusahaan kita. Jika dia tidak menjualnya, dia akan membuat kita bangkrut." Wang Sanlong berkata dengan gugup. "Wang Sanlong, kamu telat menelepon untuk memberitahuku tentang ini. Apa kamu terlalu banyak minum atau terlalu banyak wanita kau tiduri? Ceritakan tentang hal kecil ini. Kamu menanganinya sendiri." Song Yue benar-benar marah sekarang, bagaimana situasi Wang Sanlong? "Aku bingung. Apa William Chen bangkrut? Hanya bercanda." Wang Sanlong buru-buru berkata, "Jangan pergi, Song, aku benar-benar tidak bisa menangani orang ini." Melihat keraguan Wang Sanlong di telepon, Song Yue mengerutkan kening, mengenakan mantelnya dan berjalan ke ruang kerja, lalu bertanya, siapa dia tidak bisa melakukannya. "Saudara Song, apakah kamu tahu grup ARK Kemenangan?" kata Wang Sanlong. "Bukankah kamu memasukkannya ke dalam grup hotel itu, yang dikenal dengan nilai pasar 20 miliar, bagaimana?" "Itu Tuan Chen, semua saham yang dibelinya semuanya, 20 miliar. Untuk membeli 20 miliar. Song Yue mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari keseriusan masalahnya. "Mengapa dia harus membeli perusahaanmu? Apa kamu menyinggung perasaannya?" Song Yue langsung mengetahuinya. Pihak lain secara agresif ingin membeli perusahaan atas nama Wang Sanlong. Wang Sanlong dengan keras kepala berkata, "Tidak jelas, tapi tampaknya Wei Ze memiliki konflik dengan pihak lain. Kalau begitu, jangan terburu-buru dan lihat, kamu harus minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kamu dan saya bisa memprovokasi karakter seperti itu, benarkah?" "Bodoh." Song Yue mengutuk dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan jendela, merokok, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia memutar nomor sekretaris dan berkata, "Periksa apakah ada orang bernama William Chen di kota Sangjiang, secepatnya." Di sini Wang Sanlong tidak punya waktu untuk menunda, jadi dia memakai pakaiannya dan meninggalkan hotel dan menyetir. Langsung menuju ke Arc de Triomphe Hotel. Pada saat yang sama, Wang Weize menghalangi William Chen dan wajahnya dengan mengejek berkata, "William Chen, selama kamu berlutut dan bersujud kepadaku dan memanggilku Brother Z, aku akan membiarkanmu pergi hari ini dan tidak peduli padamu. Tetapi jika kamu melakukannya gigih, maaf, saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Anda." Wang Weize kehilangan kesabarannya, dia harus bertemu dengan pengusaha kaya misterius yang membeli 100 sepeda motor BMW. Bagaimana tidak ada usaha yang dihabiskan untuk orang bodoh ini? Namun, William Chen menatapnya dengan tenang dan berkata, "Betapa cemas, ayahmu harus pergi." "Ayahku? Apa kau lucu sekali? Ayahku akan datang ke sini untukmu." "Kenapa? Apakah kau masih ingin mengatakan ayahku datang untuk meminta maaf untukmu?" Wang Weize mencibir, "Kamu tidak berpikir kamu berbicara dengan orang bodoh itu plot novelnya sama. Ayahku bersujud kepadamu ketika dia datang, lalu aku mohon maaf padamu." "Bangunkan William Chen, bisakah kamu berhenti menggoda?" William tidak menjawab, tetapi menatapnya dengan acuh tak acuh. Itu juga pada saat ini, di lobi hotel, seorang band besar dengan cepat berhenti. Kemudian, seorang pria parubaya berlari perlahan di dalam mobil. Baju hitam dan celana panjang putih, kacamata berbingkai emas, perut buncit memegang tas kerja, keringat dingin di dahinya. "Ayah, kenapa kamu ada di sini?" Ketika Wang Weize melihat orang yang masuk, wajahnya terkejut, dan jantungnya bergetar. Begitu Wang Sanlong memasuki pintu, dia memelototi Wang Weize, tapi dia tidak peduli dengan yang lain. Dia bergegas ke William Chen, mengangguk dan tersenyum, "Chen, maafkan aku terlambat."
Adegan ini benar-benar menakutkan. Wang Weize dan Yuan Zhen, dan banyak lainnya. Ini adalah direktur dari Triumphal Arch Hotel di Sangjiang, Wang Sanlong. Dia benar-benar mengangguk dan membungkuk ke seorang pria muda sekarang, dan wajahnya menyanjung. Ini terlalu mengejutkan. Terutama Wang Weize yang tercengang saat itu. Bagaimana bisa? Dan William Chen hanya mengangguk melihat ke waktu, dan berkata dengan tenang, ini belum terlambat, masih ada 20 menit, saya tidak tahu bagaimana Anda berpikir tentang Dong Wang. Secara alami, Wang Sanlong tidak akan setuju, dan tersenyum, Tuan Chen, Anda jangan bercanda, perusahaan saya semua adalah bisnis kecil. Tidak, mereka telah kehilangan uang selama beberapa tahun terakhir. Menjual kepada Anda hanya akan menipu Anda. Begitu dia selesai berbicara, Wang Weize bergegas ke sini dengan marah dan berteriak, ayah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa bodoh begitu sopan? Apa William Chen dia adalah pengantar makanan kokwar. Kamu bukan orang yang salah. Bentak, tepuk tangan yang segar. Pada saat ini, mata Wang Sanlong membelalak, wajahnya memerah, dan dia menunjuk ke arah Wang Weize dengan marah dan berkata, kamu tutup mulut. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara, pergi. Saya menyalahkan diri saya sendiri, memanjakannya terlalu banyak dan berkultivasi sifatnya yang menantang. Ayah, kamu gila. Mengapa kamu memukulku? Wang Weize merasa sangat bersalah, menoleh dan menatap William Chen dengan kesal, dan berseru, apa yang kamu lakukan? Hanya kamu idiot, mengapa membiarkan ayahku bicara padamu seperti ini? William Chen tidak berkata apa-apa. Wang Sanlong bertindak pertama, lalu menamparnya, mengutuk, Wang Weize, kamu bungkam aku. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuan William Chen? Tahukah kamu bahwa tempat kamu berdiri sekarang adalah milik Tuan William Chen, sekarang menjadi aset atas nama Tuan William Chen, cepat-cepat minta maaf kepada William Chen. Wang Weize tertegun. Grup Arch Triumphal benar-benar menjadi milik William. Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf, Tuan William Chen, saya tidak mengajari Anda cara dan membiarkan anjing itu memukul Anda. Anda berkata, Anda bisa menghadapinya. Wang Sanlong tahu bahwa sikapnya hari ini menentukan kehidupan selanjutnya. William Chen menatap tidak adanya Ze Wang Wei, berkata tidak apa-apa, aku teman sekolah anakmu dulu, tapi, teman sekolah. Wang Sanlong terkejut, dan buru-buru tersenyum dan berkata, teman-teman sekelas yang baik, kami sangat beruntung Weize menjadi teman sekelas dengan seseorang seperti Tuan William Chen. Kata-kata sanjungan dan sanjungan yang kasar membuat Wang Weize sangat sulit didengar. Nyaman, mustahil. Sangat tidak mungkin. William Chen brengsek, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli grup Arc de Triomphe? Dia tidak percaya. Ketika saya masih kuliah, saya dihancurkan oleh William Chen. Sekarang William Chen telah menghancurkan dirinya sendiri lagi. Dia tidak yakin. Wang Weize, apa kau ingat apa yang kukatakan barusan? Hidup masih jauh. Siapapun yang akan kaya suatu hari nanti. William Chen tersenyum tenang. Wang Weize panik, melangkah dengan sia-sia, mundur lagi dan lagi, jatuh ke tanah, menunjuk ke arah William Chen dan berteriak keras, mustahil. Kamu brengsek, kamu tidak lebih baik dariku, Wang Weize. William Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya, dia tahu bahwa Wang Weize sekarang sangat patah hati. Ketidakseimbangan, apa yang dia pikir sangat tinggi, dan dalam sekejap itu tidak berubah menjadi apa-apa. Baginya, itu adalah pukulan besar. Memalingkan kepalanya dan menatap Wang Sanlong, William Chen berkata, Wang Dong, kamu punya waktu 8 menit untuk memikirkannya. Mulut Wang Sanlong berkedut dan tersenyum. Dia tidak berani menyeka keringat di dahinya dan berkata, Tuan William Chen, Anda mematuhi aturan. Jika tidak, saya akan meminta Weize untuk meminta maaf kepada Anda. Cepat dan minta maaf kepada Tuan William Chen. Wang Sanlong bergegas menemui Wang Weize yang hilang. Wang Weize tertegun, jadi dia diseret oleh Wang Sanlong untuk meminta maaf kepada William Chen. Tetapi William Chen berkata, Wang Dong, maaf, anakmu berkata sebelumnya bahwa jika aku dapat membeli Arc de Triomphe, dia akan berlutut dan bersujud padaku. Mulut Wang Sanlong bergerak-gerak, matanya dingin, dan kulitnya tersenyum. Mengatakan, Tuan William Chen, Anda tidak perlu terlalu bersahaja, bukan? Meskipun Weize melakukan kesalahan, Anda tidak perlu terlalu mempermalukannya. Itu tidak akan berhasil, tidak ada alasan seperti itu. Jika saya tidak memiliki modal atau uang hari ini, tidak ada kekuatan, dia, Wang Weize pasti akan menekan kepalaku untuk membuatku bersujud padanya. Apakah orang miskin pantas diintimidasi? Apakah orang kaya berhak untuk mempermalukan dan melecehkan orang lain sesuka hati? Siapa yang memberikan ini? Hakmu. Apakah itu uang? Yah,
Hari ini aku William Chen punya lebih banyak uang daripada kamu, lalu kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. William Chen berkata banyak dalam satu tarikan napas, memukul hati semua orang. Terutama di hadapan banyak orang biasa, mereka telah menghadapi situasi yang kurang lebih menyedihkan seperti ini. Karena diinjak-injak dan dipermalukan oleh orang kaya sesuka hati, mereka tidak berani melawan. Sekarang William Chen bisa melampiaskan amarah mereka secara alami sangat bahagia. Kakak William benar, kalian berlutut dan minta maaf. Sampah. Aku telah melihat Wang Weize kesal bodoh ini, menindas kami penjaga keamanan sepanjang waktu, ketika dia melihat kita adalah anjing. Sial pantas diperbaiki. Berlutut, berlutut. Tiba-tiba, kerumunan itu marah. Semua orang menunjuk ke arah Wang Weize, yang membuatnya sangat pingsan dan ketakutan. Ayah, selamatkan aku tidak ingin berlutut. Wang Weize meraih lengan ayahnya dan bersembunyi di belakangnya. Wang Sanlong dengan cemberut berkata kepada William Chen, Tuan Chen, Anda benar-benar ingin melakukan semuanya. Tidak ada perasaan tersisa. Anda harus berpikir jernih. Wang Sanlong bukan pengganggu, saya memiliki seseorang di belakang saya. Orang yang tidak mampu membelinya. Wang Sanlong sangat memanjakan putranya. Dia tidak akan membiarkan putranya bersujud kepada orang luar dan meminta maaf di depan banyak orang. William Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu saya sangat menantikannya, siapapun yang tidak mampu saya provokasi. Bersambung.